Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nurlaili dari kelompok pertama. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisa pekerjaan dan analisa jabatan. Jadi, pengertian dari analisa pekerjaan adalah proses untuk memahami secara rinci suatu pekerjaan. Artinya, kita menguraikan pekerjaan tersebut menjadi bagian-bagian kecil, seperti apa saja tugas yang dilakukan, apa tanggung jawabnya, dan kemampuan apa yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Jadi, analisa pekerjaan ini fokusnya pada pekerjaannya, bukan orangnya. Contohnya, pada pekerjaan kasir, kita analisis tugasnya seperti melayani pembayaran, menghitung uang, dan mencatat transaksi. Dari situ kita tahu kasir butuh ketelitian dan kemampuan berhitung. Selanjutnya, pengertian analisa jabatan. Analisa jabatan adalah proses untuk menjelaskan secara rinci tentang suatu posisi atau jabatan tertentu dalam organisasi. Di sini yang dibahas bukan hanya tugasnya, tetapi juga yang pertama itu ada kualifikasi yang dibutuhkan, yaitu pendidikan dan pengalaman. Yang kedua ada keterampilan yang harus dimiliki, dan yang ketiga tanggung jawab dari jabatan tersebut. Jadi analisa jabatan ini fokusnya pada posisi atau jabatan. Contohnya, jabatan manajer tidak hanya tugasnya untuk mengatur tim, tetapi juga harus memiliki pengalaman, kemampuan, leadership, dan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, jadi analisa pekerjaan ini fokusnya pada apa yang dikerjakan, sedangkan analisa jabatan fokusnya pada siapa yang cocok mengerjakannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Saya pemateri yang kedua, Farhan Kusuma. Di analisis pekerjaan dan analisis jabatan, ada beberapa macam metode untuk mendapatkan informasi jabatan. Yang pertama, daftar pertanyaan. Yang kedua, ada wawancara, buku catatan harian. Yang ketiga, ada buku catatan dan pengamatan. Dari macam-macam metode untuk mendapatkan informasi jabatan, yang pertama itu ada uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan bisa juga disebut sebagai job description, merupakan salah satu informasi dari analisis pekerjaan yang menyangkut tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Uraian pekerjaan sering juga disebut sebagai isi pekerjaan. Dalam pernyataannya, setiap pekerjaan memiliki isi yang berbeda-beda. Tidak ubahnya seperti sebuah produk yang memiliki bahan yang berbeda, sehingga bisa dikatakan isi setiap produk tersebut memiliki perbedaan. Misalnya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue bolu adalah terigu, telur, gula pasir, mentega, dan pengembang. Akan memiliki perbedaan dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat black forest. Output analisa jabatan. 1. Spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan membantu organisasi menentukan persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang sebelum menempati suatu posisi tertentu. Persyaratan tersebut dapat berupa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, hingga karakter pribadi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Dengan adanya spesifikasi jabatan, perusahaan dapat menempatkan karyawan yang benar-benar sesuai sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, standar kinerja jabatan. Standar kinerja jabatan berfungsi sebagai ukuran untuk menilai apakah seorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik, sesuai harapan organisasi. Standar ini mencakup target kerja, kualitas hasil, ketepatan waktu, serta tanggung jawab yang harus dicapai dalam suatu jabatan. Melalui standar tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi secara objektif dan mengetahui sejauh mana karyawan mampu memenuhi tuntutan pekerjaannya.
Dan yang ketiga, desain pekerjaan. Desain pekerjaan bertujuan untuk menyusun tugas tanggung jawab dan hubungan kerja dalam suatu jabatan agar pekerjaan dapat dilakukan secara lebih teratur. Dengan desain pekerjaan yang lebih baik, pembagian kerja menjadi lebih jelas, beban kerja menjadi lebih seimbang, dan karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman. Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas karena setiap karyawan memahami perannya dalam masing-masing organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kegunaan analisis jabatan. Yang pertama, analisis jabatan membantu kita menentukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap jabatan. Dengan adanya analisis ini, setiap orang tahu apa yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga tidak ada tumpang tindih atau kebingungan. Yang kedua, analisis jabatan juga menjadi dasar yang sangat penting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Dengan informasi yang jelas tentang tugas dan kualifikasi, kita bisa mencari kandidat yang paling tepat sehingga hasil seleksi menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Analisis jabatan juga sangat membantu dalam menyusun pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan mengetahui tugas dan kompetensi yang dibutuhkan, perusahaan dapat merancang program pelatihan yang sesuai, sehingga karyawan bisa terus berkembang. Selain itu, analisis jabatan juga menjadi acuan yang objektif dalam menilai kinerja. Dengan standar yang jelas, kita bisa mengevaluasi hasil kerja karyawan secara adil. Analisis jabatan juga mendukung penentuan gaji dan kompensasi yang adil, karena kita memiliki gambaran yang jelas tentang tingkat tanggung jawab dan kesulitan setiap pekerjaan. Jadi, analisis jabatan memiliki peran penting dalam membantu organisasi mengelola sumber daya manusia secara lebih terarah. Melalui analisis jabatan, perusahaan dapat memahami kebutuhan setiap posisi secara jelas, mulai dari pembagian tugas, proses rekrutmen, pengembangan karyawan, penilaian kinerja, hingga penentuan kompensasi. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, metode analisis jabatan. Yang pertama, observasi. Artinya kita mengamati langsung bagaimana karyawan melakukan pekerjaannya setiap hari. Kita bisa melihat tugas-tugas mereka, cara mereka bekerja, dan lingkungan kerja mereka. Yang kedua, wawancara. Berarti kita berbicara langsung dengan karyawan atau atasan untuk menggali informasi tentang tugas, tantangan, dan tanggung jawab yang mereka hadapi. Dengan observasi, kita mendapatkan gambaran nyata, sedangkan dengan wawancara, kita bisa membantu lebih memahami pengalaman dan sudut pandang mereka. Selanjutnya, kuesioner. Dalam metode ini, karyawan mengisi formulir berisi pertanyaan tertulis tentang tugas mereka, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Metode ini praktis karena bisa menjangkau banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Sementara itu, ada juga catatan harian kerja. Dalam metode ini, karyawan mencatat kegiatan mereka secara rutin, sehingga kita bisa melihat detail aktivitas setiap hari. Dengan kombinasi metode-metode ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap dan objektif tentang pekerjaan. Jadi metode analisis jabatan digunakan untuk memperoleh informasi pekerjaan secara lebih lengkap melalui beberapa cara, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan catatan harian kerja. Setiap metode memiliki kelebihan masing-masing dalam menggambarkan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, sehingga jika digunakan bersama dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan objektif bagi organisasi. Sekian, terima kasih. Bagaimana kau merasa